Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari kelas IF20B Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan tema Sistem Penamaan. Penjelasan alurnya itu di sini pertama ada pengertian naming, kedua plate naming, ketiga ada struktur naming, keempat ada atribut basic naming. Baik, untuk naming sendiri, sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas itu sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak. Untuk memanfaatkan entitas-entitas ini dalam sistem tersebar, pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas ini melalui sesuatu yang disebut sebagai akses point, address ataupun alamat. Contoh lainnya adalah ketika seseorang berpindah tempat seperti kota ataupun negara, maka nomor teleponnya pun sering harus diubah sesuai dengan sistem di kota atau negara tersebut. Selanjutnya, naming ini mewakili paling satu entitas. Kedua, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama atau tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Di sini ada plate naming adalah penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Jadi nama dalam plate naming terdiri dari deretan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Untuk plate naming ini ada 4. Pertama ada broadcasting dan multicasting. Broadcasting sendiri merupakan meningkatkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan mewujudkan dengan identifier yang ia miliki. Contohnya adalah IRP. Untuk multicasting sendiri mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Contohnya pada unit bergerak seperti laptop milik pegawai yang terkoneksi dengan jaringan nirkabelnya. Kedua ada forwarding pointer. Pada teknik ini di setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Sedemikian sehingga entitas lainnya mencarinya dapat menelusuri jejak berpindah dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Ketiga, ada home based approach, yaitu sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap menjadi alamat rumah. Keempat, ada hierarchical search tree. Pada teknik ini jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Pertama ada top level domain, kedua adalah sub
domain, dan ketika ada lab domain. Selanjutnya ada struktur naming. Nah, untuk sistem penamaan biasanya mendukung pengguna nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Seperti namespace. Nama-nama biasanya diatur menjadi suatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Namespace ini untuk nama yang terstruktur dapat dipresentasikan dalam bentuk graf. Pertama, struktur naming ini ada namespace. Namespace ini ada dua macam simpul pada graf yang mempresentasikan namespace itu. Pertama, ada simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Kedua, ada simpul direktori yang memiliki ujung-ujung. Nah, untuk implementasi namespace ini, namespace yang digunakan pada sistem terdistribusi ini skala besar dan mungkin melibatkan seluruh dunia. Contohnya adalah internet. Biasanya disusun dalam bentuk hierarkis dengan sebuah simpul root. Kedua, ada resolution. Name resolution ini merupakan istilah kata untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama. Ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut, proses name resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Selanjutnya ada attribute based naming. Sistem penamaan berdasarkan atribut atau lebih sering dikenal sebagai directory service. Sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Nah, pada directory service, entitas ini memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Contohnya atribut dalam Gmail. Untuk menjelaskan dari presentasi saya hanya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.